Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Sebelum membahas definisi himpunan, ada baiknya kita perhatikan contoh dan bukan contoh dari suatu himpunan. Nah, yang pertama, contoh himpunan yaitu kumpulan lampu lalu lintas. Nah, kumpulan lampu lalu lintas, maka kita dapat menuliskan anggotanya apa saja, yaitu merah, kuning, hijau. Kemudian yang kedua contohnya yaitu kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Misalnya kita sebutkan Surabaya, Semarang, Bandung. Nah, itu bisa kita tuliskan. Nah, bagaimana dengan yang bukan himpunan? Perhatikan di sini. Kumpulan kota besar. Mengapa kumpulan kota besar bukan himpunan? Nah, karena kota besar itu tidak ada kriterianya. Yang dimaksud dengan kota yang besar bagaimana, kota kecil itu bagaimana, itu tidak ada. Sehingga tidak ada kriteria, maka kita tidak dapat menyebutkan anggotanya apa saja. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu kumpulan siswa cantik. Nah, kita tidak bisa menyebutkan yang cantik itu yang bagaimana. Siswa cantik itu ada yang seseorang mengatakan cantik, ada orang lain lagi mengatakan tidak. Berarti itu relatif. Sehingga tidak ada kriteria yang disebutkan cantik itu yang bagaimana. Sehingga tidak ada kumpulan siswa cantik. Itu bukan himpunan. Kemudian berikutnya perhatikan lambang dari himpunan itu dengan huruf kapital. Yaitu contohnya himpunan B, himpunan C itu dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, sekarang keanggotaan suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf E besar, seperti huruf E, tapi itu bukan E sebetulnya. Nah, perhatikan di sini. Ini. Nah, ini itu adalah anggota himpunan. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah atau begini. Nah, itu adalah anggota. Kalau bukan anggota himpunan, maka kita tinggal mencoret. Nah, begini. Nah, ini dibaca bukan himpunan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka 1 anggota dari A ini. 2 anggota dari A. 3 anggota dari A. Karena 1, 2, 3 itu di dalamnya anggota, di dalamnya himpunan A. Kemudian 4 bukan anggota himpunan A. Karena apa? Karena 4 tidak di dalam anggota, 4-nya tidak di dalamnya himpunan A. Nah, kemudian perhatikan di sini kardinalitas himpunan. Apa kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan dan dilambangkan dengan N dalam kurung himpunan. Himpunannya apa? Tuliskan di sini. Jadi misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Maka NA sama dengan 3. Jadi ini bisa dituliskan menjadi NA, bisa NB, tergantung dari himpunannya apa. Nah, kemudian perhatikan berikutnya. Bentar saya hapus dulu. Berikutnya sekarang. Himpunan berhingga, tak berhingga, himpunan kosong, dan himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyaknya anggota berhingga. Jadi terbatas berhingga. Misalnya 1, 2, 3 bisa dihitung. Maka NA sama dengan 3. Kalau himpunan tak hingga itu yang bagaimana? Yang banyaknya anggota tak berhingga. Contohnya misalnya himpunan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu tidak berhingga, artinya bisa 1 juta, bisa 10 juta, itu semua juga anggota bilangan asli. Nah, sehingga dilambangkan dengan N atau tak hingga begini. Kemudian himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, itu dilambangkan dengan ini himpunan
kurung kurawal, kemudian di dalamnya tidak ada anggota, atau dengan ini seperti huruf O. Nah, kemudian kita slash atau kita coret. Kemudian contohnya yang bagaimana himpunan kosong, yaitu bilangan prima yang lebih dari 5, prima genap yang lebih dari 5. Nah, bilangan genap dan prima itu hanya 2 saja, tidak ada bilangan prima genap selain 2, sehingga tidak ada bilangan genap prima yang lebih dari 5. Kemudian himpunan ekuivalen, yaitu himpunan yang banyaknya anggota sama. Jadi misalnya A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B A, B, C. Nah, maka di sini NA sama dengan 3, NB sama dengan juga 3. Maka himpunan A dan himpunan B itu adalah ekuivalen, yaitu banyaknya anggota sama. Bentar, kita hapus dulu. Berikutnya, penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3 cara, yaitu misalnya contohnya ini, C adalah himpunan bilangan kata yang kurang dari 5. Maka yang pertama kita sajikan dengan metode tabulasi, yaitu dengan mendaftar atau menuliskan anggota-anggotanya. Anggotanya apa saja di sini? Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan anggotanya. Kemudian metode yang kedua dengan metode deskripsi, yaitu dengan menuliskan syarat keanggotaannya. Dituliskan di sini C adalah himpunan bilangan kata yang kurang dari 5. Nah, ini. Jadi dituliskan anggotanya, dituliskan syarat keanggotaannya. Kemudian metode bersyarat, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Menuliskannya bagaimana? Dilihat di sini. C adalah himpunan X sedemikian. Nah, ini garis yang ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X elemen bilangan cacah. Nah, ini dinamakan notasi pembentuk himpunan. Kemudian berikutnya, kita dihapus dulu. Berikutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan dan dilambangkan dengan S. Jadi S besar. Kemudian kalau komplement himpunan, contohnya misalnya komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A dan dilambangkan dengan A komplement. Terusnya begini. Nah, kalau di dalam himpunan komplement itu berarti selain A, tapi dia masuk di dalam himpunan semesta. Dulu berikutnya, diagram Venn. Diagram Venn ditemukan oleh matematika Inggris yang bernama John Venn yang meninggal tahun 1923. Jadi ini adalah penemu dari diagram Venn. Apa sebenarnya diagram Venn? Diagram Venn itu adalah himpunan yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, itu dia disebut dengan diagram Venn. Nah, kemudian yang tadi kita sudah membahas himpunan semesta dan komplement himpunan. Kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti apa? Nah, di sini ada contoh misalnya himpunan S atau semesta pembicaraannya di sini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan A 1, 2, 3. Maka komplement himpunan A adalah 4, 5, 6, 7. Kalau ini digambarkan dalam diagram Venn, perhatikan. Nah, ini kita gambarkan diagram Venn itu seperti ini. Nah, kemudian S-nya itu biasanya ada di pojok atas, artinya semesta pembicaraannya adalah ini. Kemudian kita tuliskan himpunannya, misalnya di sini himpunannya menggunakan lingkaran di sini, misalnya ini himpunan A. Anggotanya kita tuliskan titik 1, titik lagi 2, titik lagi 3. Nah, ini adalah himpunan A. Nah, di luar himpunan A itu dinamakan A komplement, tapi masuk di dalam semesta. Berarti di sini 4, kemudian titik lagi 5, ada lagi 6, bisa di sini ada lagi 7. Nah, ini adalah
diagram Venn. Nah, perhatikan di sini yang bukan anggota A atau A komplement itu yang ada di luar A. Nah, sekarang misalnya kita buat diarsir yang A komplement. Yang A komplement itu yang saya arsir ini. Nah, ini nggak begitu bisa rapi ya. Perhatikan di sini. Nah, ini daerah yang diarsir ini adalah A komplement. A komplement. Kalau yang di dalamnya lingkaran itu adalah himpunan A. Yang diarsir adalah A komplement. Nah, berikutnya, saya hapus. Berikutnya, operasi himpunan. Operasi himpunan, misalnya di sini ada irisan atau intersection. Itu dilambangkan dengan seperti huruf U yang terbalik. Ini, seperti huruf U yang terbalik ini merupakan lambang dari himpunan irisan. Berikutnya, perhatikan di sini. P irisan Q adalah himpunan X sedemikian sehingga X anggota P dan. Nah, perhatikan di sini ada kalimat dan. X elemen Q. Artinya, ini dua-duanya merupakan anggota himpunan P juga anggota himpunan Q. Nah, bagaimana menuliskannya? Perhatikan, saya ganti dulu warna dari ini. Perhatikan di sini, saya tuliskan. Sini kita gambarkan himpunannya, diagram Venn-nya. Sebentar. Nah, kita buat persegi panjang. Namun tidak menggunakan penggaris jadi begini. Perhatikan. Nah, himpunan P, misalnya kita buat lingkaran begini. Kemudian himpunan H kita buat lingkaran juga. Nah, begini. Jadi ini himpunan P. Kemudian ini himpunan H. Nah, perhatikan yang di sini. Nah, daerah yang diarsir ini adalah P irisan H. Nah, perhatikan kalau union atau gabungan ini dilambangkan dengan seperti huruf U, seperti, jadi begini. Nah, seperti ini. Nah, P gabungan H itu himpunan X sedemikian sehingga X elemen P atau X elemen H, atau di sini kalimatnya ada atau bukan dan. Kalau irisan kita menggunakan dan, kalau yang union itu atau. Artinya apa? Atau itu bisa P saja juga boleh, H saja boleh, dua-duanya P dan H juga boleh. Jadi kalau digambarkan pada diagram Venn bentuknya seperti ini. Nah, ini misalnya himpunan P, di sini himpunan H. Nah, mana yang perhatikan di sini di mana daerahnya? Daerahnya di sini, ini gabungannya yang diarsir warna merah. Ini adalah gabungan P dan H. Nah, ini gabungannya. Kalau tadi yang irisan itu yang ini, yang di tengah ini saja. Tapi kalau yang gabungan itu dua-duanya begini. Nah, sekarang berikutnya dulu. Berikutnya, operasi himpunan. Nah, operasi himpunan kalau kita menggunakan diagram Venn, perhatikan di sini, misalnya kita tuliskan selisih atau difference dari himpunan. Misalnya ini, kita tuliskan, kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Seperti apa daerahnya. Misalnya di sini S 1, 2, 3, 4 sampai 10, kemudian P 1, 2, 3, 4, Q-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan, di sini P-nya ada 3, 4, Q-nya ada 3, 4. Berarti ini tidak saling lepas. Berarti kita gambarkan di sini P dan Q itu beririsan.
karena ada anggota yang sama, yaitu titik 3 dan 4. Jadi anggotanya adalah 3 dan 4. Sedangkan di sini himpunan P berarti di sini 1, di sini 2. 3 dan 4 masuk di dalam P juga masuk di dalam Q. Sehingga kita tuliskan di sini Q-nya ada 3, 4, di sini ada 5, kemudian 6, ada lagi 7 dan 8. Nah, di sini ada sisanya 9 dan 10. Di mana? Nah, berarti di luarnya di sini. Ini 9, ini 10. Nah, mana yang selisih? Anggotanya itu ada di mana? Perhatikan. Dia di sini himpunan P dikurangi Q atau selisih itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen dari P. Jadi dia masuk di dalam himpunan P dan X bukan anggota dari himpunan Q. Berarti perhatikan di sini anggotanya yang mana? Ini anggotanya, dilihat nih. Ini yang diarsir ini itu masuk anggota P, tapi dia tidak di dalamnya himpunan Q. Sehingga P dikurangi Q itu anggotanya berapa saja? Ya 1 dan 2, ini saja. Itu adalah selisih dari himpunan. Sekarang kita hapus dulu untuk menuju yang berikutnya. Perhatikan di sini hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan itu ada yang saling asing, ada yang beririsan, ada yang sama. Perhatikan untuk yang saling asing kalau digambarkan dalam diagram Venn itu seperti ini. Saling asing. Saling asing itu irisannya himpunan kosong, jadi dia tidak beririsan. Nah, seperti ini. Jadi ini misalnya himpunan P, ini himpunan Q, maka tidak beririsan. Seperti ini. Irisannya adalah himpunan kosong. Kalau yang, perhatikan ini adalah ini. Kemudian yang beririsan, perhatikan. Ini kita gambarkan di sini. Beririsan tuh begini. Nah, ini adalah himpunan P, ini adalah himpunan Q. Irisannya yang mana? Nah, ini yang diarsir ini adalah irisannya. Dan himpunan yang beririsan itu bentuknya seperti ini. Ini yang saling asing. Kemudian untuk yang sama berarti kita gambarkan seperti ini. Himpunan P ini, himpunan Q ya sama dengan ini, ya tetap sama jadi satu. Nah, di sini S-nya di sini. Jadi ini semestanya. Ini semestanya juga ada, yang di sini juga ada semestanya. Itu adalah hubungan antara dua himpunan. Sekarang kita hapus dulu untuk yang berikutnya. Sekarang berikutnya. Perhatikan himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset, perhatikan di sini. Kita ganti dulu warnanya himpunan bagian. Himpunan bagian contohnya begini. Misalnya himpunan A. Nah, A itu anggotanya adalah 1 dan 2. Misalnya mempunyai 2 anggota yang beda. Himpunan bagian itu yang mana? Himpunan bagian adalah himpunan yang di dalamnya himpunan A di sini. Jadi misalnya ini himpunan 1. Ini merupakan himpunan bagian, lambangnya begini. Himpunan bagian dari himpunan A. Jadi dia merupakan himpunan bagian dari himpunan. Jadi dua-duanya himpunan. Beda dengan yang anggota. Kalau anggota misalnya satu elemen atau anggota dari himpunan A. Itu bentuknya begini, bukan himpunan. Tapi kalau himpunan bagian berupa himpunan. Di dalamnya kurung kurawal. Kemudian berikutnya himpunan 2 adalah himpunan bagian dari A. Himpunan 1 dan 2 itu juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dan satu lagi, himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan A juga. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu yang bagaimana? Perhatikan di sini. Saya hapus dulu. Nah,
perhatikan, himpunan kuasa itu adalah himpunan dari semua himpunan bagian ini. Jadi himpunan kuasanya itu yang mana? Perhatikan di sini. Ini sama dengan, nah ini himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2, kemudian himpunan kosong. Nah, ini adalah himpunan kuasa. Jadi ini semuanya himpunan kuasa. Nah, untuk himpunan bagian, bagaimana cara mendapatkan himpunan bagian ini secara cepat? Jadi misalnya banyaknya anggota 3, mendapatkannya bagaimana? Bisa kita gunakan dengan segitiga Pascal. Perhatikan, di sini segitiga Pascal. Nah, sebentar, kita hapus dulu yang tadi. Hapus. Sekarang perhatikan di sini segitiga Pascal itu yang seperti apa? Perhatikan di sini segitiga Pascal itu bentuknya segitiga. Perhatikan di sini ditulis 1 dengan 1, artinya 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2. Di sini 1 tambah 0 1. Kemudian 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, bentuknya begini. Kemudian berikutnya 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 tambah 0 1. Ini 1 tambah 0 1. Itu kalau banyaknya anggota 4 ini, kalau banyaknya anggota 3 ini, kalau banyaknya anggota 2 ini. Kalau banyaknya anggota 5 bagaimana? Ya ini ditambahkan lagi. Ini berarti 5 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, 1 tambah 0 1, yang di sini 1 tambah 0 1. Ini kalau banyaknya anggota 5, banyaknya himpunan bagian, ini tinggal menjumlahkan di sini jumlahnya ada berapa. Tadi kita sudah menuliskan banyaknya anggota himpunan kan 2, berarti kita menggunakan yang ini. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 ada 4. Nah, 4 di sini itu artinya yang pertama ini, nah ini misalnya himpunan kosong. Yang kedua, ini adalah himpunan 1, himpunan 2, yang anggotanya 1. Kemudian berikutnya yang 1 ini adalah himpunan yang anggotanya 2. Nah, kalau yang 3 ini bagaimana? Misalnya banyak anggota 1, 2, 3. Misalnya ini A. Nah, bagaimana banyaknya himpunan bagian? Nah, yang pertama, perhatikan di sini saya tuliskan menggunakan warna merah. Sini, misalnya ini, yang pertama ini, berarti ini himpunan kosong, 1. Yang 3, ini himpunannya adalah 1, himpunan 2, yang anggotanya 1. Kemudian himpunan 3, banyaknya anggota 1. Kemudian yang 3 berikutnya, itu yang banyaknya anggota 2, 1 dengan 2. Kemudian 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3. Nih, yang terakhir satu lagi itu banyaknya anggota himpunan ada 3, yaitu 1, 2, 3. Bisa di sini, 1, 2, dan 3. Jadi total kalau dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini kalau ditambahkan jumlahnya ada 8. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Sehingga banyaknya anggota 8. Ini menunjukkan banyaknya anggota. Nah, saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.